Salam jumpa bersama saya dengan Florentius Ferry Persada Panorama. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan seri Semangat Guru, yaitu kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Kegiatan kali ini saya lakukan untuk melakukan kegiatan pengimbasan dari kegiatan asesmen seri Semangat Guru. Baik, untuk materi yang akan kita bahas kali ini adalah kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Dalam kegiatan kita pada hari ini, saya membuat bentuk kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi, yaitu dalam bentuk heksagon atau persegi 6. Persegi yang pertama adalah yaitu resilient atau tangguh dan teknologi. Resilient sendiri diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bangkit. Di dalam kegiatan resilient itu ada kegiatan yang dinamakan dengan SAMR, yaitu suatu kerangka yang mengilustrasikan tingkat kematangan seseorang dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran. SAMR itu sendiri diartikan yaitu substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Tingkatan SAMR yaitu dibagi menjadi 4 kategori, yaitu substitution, augmentation, modification, dan redefinition. Semakin matang kita dalam memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran, semakin besar peningkatan proses dan hasil yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah critical thinking atau berpikir kritis dan teknologi. Berpikir kritis diartikan sebagai proses berpikir, observasi, refleksi, menalar yang disiplin, mahir, dan aktif dalam membuat konsep dan memutuskan sikapnya terhadap suatu informasi. Bagaimana cara kita menumbuhkan cara berpikir kritis? Yaitu berpikir kritis harus dipraktikkan setiap saat. Untuk cara melatihnya adalah yang pertama, menjadikan sebuah kebiasaan. Yang kedua, mendemonstrasikan. Yang ketiga, mengintegrasikan. Teknologi adalah mitra yang tepat untuk mempraktikkan berpikir kritis. Fitur dalam aplikasi dapat digunakan untuk mendemonstrasikan cara berpikir kritis. Yang ketiga berkaitan dengan creativity, yaitu konten dan teknik penceritaan. Bercerita adalah kesanggupan atau kekuatan yang dimiliki oleh individu untuk menyampaikan gagasan atau ide secara lisan maupun tulisan yang mengisahkan tentang perbuatan, pengalaman, atau kejadian. Konten diartikan sebagai segala bentuk komunikasi, terutama audiovisual, yang berisi sebuah informasi, hiburan, atau ajakan. Bagaimana cara membuat konten di dalam seri Semangat Guru, yaitu non-teknis dalam adaptasi teknologi, dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu membuat rencana, mengeksekusi, dan memasarkan. Kemajuan teknologi dapat membantu kita dalam mengolah kemampuan bercerita. Kejujuran menjadi faktor yang sangat penting dilakukan dalam pengembangan teknologi. Tahap keempat yaitu communication atau komunikasi efektif. Komunikasi adalah proses pertukaran ide, pemikiran, pengetahuan, dan informasi yang disajikan dengan cara yang paling dipahami oleh penerima, sehingga tujuan yang dapat dipenuhi dengan sebaik mungkin. Nah, untuk komunikasi efektif di era komunikasi virtual itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, dalam keadaan pandemi ini dibutuhkan sebuah metode komunikasi yang sesuai. Yang kedua, mencakup keterampilan seperti komunikasi verbal dan non-verbal. Bagaimana cara mengasah kemampuan komunikasi secara virtual maupun tatap langsung? Yang pertama, melakukan membina hubungan baik
Yang kedua, membagikan informasi. Ketiga, saling mendengar dan saling mengerti. Teknologi adalah sarana untuk mempraktikkan kesadaran untuk berkomunikasi di masa yang terus berkembang dan seringkali tidak menentu, dan alat untuk menguji ketangguhan kita untuk terus memperbaiki metode komunikasi yang dibutuhkan. Kelima, empowered teacher atau penerapan kelas campuran. Kelas campuran adalah kelas yang menerapkan pembelajaran campuran sehingga murid mendapatkan pengalaman belajar yang seoptimal mungkin. Di dalam kegiatan penerapan kelas campuran ini terdapat 4 kegiatan. Yang pertama adalah pembelajaran asinkron yang memungkinkan murid merdeka mengatur waktu, tempat, alur, dan tempo belajarnya. Yang kedua, pembelajaran sinkron dengan pendampingan guru pada suatu waktu dengan moda belajar tertentu. Yang ketiga, pengalaman belajar terintegrasi. Dan yang keempat, membantu murid menjadi pelajar merdeka belajar dan mencapai sasaran belajar yang telah disepakati bersama. Nah, yang keenam ini merupakan kolaborasi, dan dampak. Pembelajaran kolaborasi merupakan suatu hubungan antar siswa yang membutuhkan sikap saling ketergantungan secara positif, menunjukkan sikap tanggung jawab setiap individu serta keterampilan komunikasi interpersonal. Ada beberapa model pembelajaran kolaboratif, yaitu yang pertama, learning together, yang kedua, team game turnamen, yang ketiga, group investigation, yang keempat, academic konstruktif kontroversi. Nah, untuk pembelajaran kolaborasi ini terdapat beberapa keunggulan apabila diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, prestasi belajar bisa dicapai lebih tinggi. Dua, pemahaman terkait dengan materi secara lebih mendalam. Ketiga, belajar lebih menyenangkan. Keempat, mengembangkan keterampilan kepemimpinan. Model-model pembelajaran kolaboratif diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan kebiasaan kolaborasi sejak dini. Kebutuhan kolaborasi tentu saja bukan hanya buat siswa, tetapi juga untuk guru dan tenaga kependidikan lainnya. Kesimpulan terkait dengan tema seri Semangat Guru Kemampuan Non-Teknis dalam Adaptasi Teknologi. Yang pertama adalah kemampuan non-teknis sangat diperlukan dalam proses adaptasi teknologi, karena kemampuan non-teknis membantu membangun peran seorang dari dalam sehingga teknologi dapat digunakan secara optimal dan sebagaimana mestinya. Yang kedua, adaptasi teknologi yang digunakan dalam metode pembelajaran di masa pandemik memberikan pengalaman positif terhadap pendidik dan peserta didik dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran. Yang ketiga, perkembangan teknologi menghasilkan produk pembelajaran kolaborasi yang menumbuhkan sikap dan kebiasaan sejak dini, tidak hanya untuk peserta didik tetapi juga untuk pendidik. Demikian pemaparan terkait dengan kegiatan pengimbasan seri Semangat Guru. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, tetap semangat.